Halo sahabat Nusantara TV dimanapun berada, selamat datang di Nusantara TV, channel yang akan menyajikan berita terupdate seputar perkembangan IKN Nusantara, spesial untuk Anda. Simak terus beritanya ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, agar channel ini terus berkembang. Dan langsung saja, mari kita simak berita selengkapnya. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) siap melakukan uji coba mobil otonom dan taksi terbang tahun depan dalam rangka mendukung Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur sebagai kota pintar atau Smart City. Kita sudah berbicara bagaimana tahun depan sudah ada showcase atau proof of concept bagaimana mobil otonom autonomous vehicle siap diuji cobakan di Sumbu Kebangsaan, ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohamed Ali Brawi, Selasa, tanggal 1 Agustus. Ali menambahkan, selain menguji cobakan mobil otonom di Sumbu Kebangsaan, OIKN juga berencana untuk melakukan uji coba taksi terbang atau mobil terbang sebagai upaya membangun ekosistem mobilitas cerdas. OIKN juga sudah melakukan Memorandum of Understanding (MOU) dengan salah satu provider teknologi dari Korea Selatan untuk mengembangkan Urban Air Mobility atau taksi terbang, Sky Taxi. Uji coba tersebut siap kita lakukan juga pada tahun depan, katanya. Teknologi mobil terbang tersebut menyerupai sebuah drone yang dapat berisi penumpang dan barang. Salah satu fungsinya adalah untuk lebih mudah menjangkau daerah-daerah yang sulit ditempuh melalui jalan darat dan perbukitan. Teknologi mobil terbang ini pun belum diproduksi secara massal sehingga masih membutuhkan berbagai pengembangan. Visi Ibu Kota Nusantara mengusung Kota Dunia untuk Semua, sehingga visi Nusantara tersebut menegaskan bahwa pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara akan tata kelola berstandar global. Kemudian menjadi mesin penggerak bagi Kalimantan, dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia. Ibu Kota Nusantara di tengah Indonesia akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan jalan di kawasan penyangga Ibu Kota Negara IKN Nusantara yakni Jalan Akses Wisata Goa Batu, Tapak Raja di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur selesai pada Desember tahun 2023. Jalan ini merupakan salah satu ruas yang ditangani melalui instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah Tahap 1, ditargetkan selesai Desember tahun 2023, ujar Basuki, Sabtu, tanggal 29 Juli. Basuki ingin memastikan penanganan jalan-jalan daerah yang rusak sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah telah dimulai secara serentak di seluruh Nusantara pada akhir Juli tahun 2023 ini. Kami ingin memastikan bahwa Inpres jalan daerah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo harus mulai bulan Juli tahun 2023 ini. Menurut saya sudah kita mulai semuanya, termasuk pada ruas jalan ini, katanya. Perbaikan jalan akses wisata Goa Batu, Tapak Raja mulai dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR setelah terkontrak tanggal 25 Juli tahun 2025 lalu. Jalan ini terhubung dengan Jalan Nasional Samboja Sepaku menuju kawasan Ibu Kota Negara IKN Nusantara dengan destinasi wisata Goa Batu Tapak Raja, termasuk permukiman transmigran Semoy Sepaku di Desa Wonosari. Jalan ini adalah jalan milik Kabupaten Penajam Pasir Utara yang melayani jalur transmigrasi. Jadi di sini banyak perkebunan, pertanian, dan peternakan. Kalau jalannya baik, tentu akan mudah membawa hasil perkebunan dan pertanian. Saya berharap nantinya dari kawasan ini bisa menghasilkan dan mengirimkan dengan mudah seperti telur, ayam, hingga sayuran ke kawasan IKN, kata Basuki. Penanganan akses wisata Goa Batu Tapak Raja sepanjang 9,7 km dikerjakan dalam dua paket pekerjaan, yakni akses wisata Goa Batu Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 km dengan kontraktor PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak 34 miliar dan akses wisata Goa Batu Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 km dengan kontraktor PT Pesona Jaya senilai 33,2 miliar.
Selain akses wisata Goa Batu Tapak Raja 1 dan 2, penanganan jalan daerah melalui Inpres nomor 3 tahun 2023 di Provinsi Kaltim juga dikerjakan pada Jalan Riko Maridan sepanjang 6,5 km dengan nilai kontrak 43 miliar. Ketiga ruas tersebut merupakan jalan daerah pada kawasan penyangga IKN Nusantara. Saya tidak ingin kalau kawasan inti IKN maju, tetapi jalan daerah di sekitarnya tidak terawat atau tidak diperbaiki. Nanti bisa tidak seimbang, kata Basuki. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong percepatan pembangunan bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara IKN, baik dari sisi udara maupun sisi darat. Budi berharap dengan adanya percepatan tersebut bandara yang terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur ini dapat digunakan pada Agustus tahun depan. Saat ini tengah dilaksanakan proses persiapan pembangunan bandara, yang merujuk pada desain runway dan terminal karya anak bangsa. Kita harapkan apa yang kita bangun ini akan dapat digunakan pada saat tanggal 17 Agustus tahun 2024, kata Budi, dalam keterangan resmi, Minggu, tanggal 6 Agustus. Lebih lanjut, Budi mengatakan desain bandara VVIP akan menunjukkan ciri khas budaya Kalimantan. Di samping itu, bandara juga akan berkonsep ramah lingkungan atau Green Airport serta memperhatikan sisi estetika. Kita akan memberikan satu upaya yang terbaik agar arsitektur dari sini tampak budaya dari Kalimantan, dan jangan lupa konsepnya Green Airport, ujarnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP IKN, Menhub bersama Menteri PUPR ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memimpin pembangunan serta pengoperasian Bandara VVIP. Bandara VVIP IKN akan digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. Dibangun dengan luas terminal VVIP 2000 meter persegi dan terminal VIP 5000 meter persegi serta runway sepanjang 3000 x 485 meter, bandara ini berjarak sekitar 25 km dari Bandara Sepinggan, Balikpapan dan sekitar 107 km dari Bandara Samarinda. Adapun pendanaan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.